Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, masih keanekaragaman hayati ya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang persebaran keanekaragaman hayati di Indonesia. Yang pertama adalah persebaran flora di Indonesia. Flora berarti tentang tumbuhannya ya, atau fitogeografi. Persebaran flora itu dipengaruhi oleh perubahan iklim pada masa lampau, jenis tanah, proses geologi, dan juga komponen biotik. Flora di Indonesia termasuk dalam kawasan Malaysiana yang terdiri atas Indonesia, Filipina, Semenanjung Malaya, dan juga Papua Nugini. Berdasarkan kawasan tersebut, terdapat 4 tipe flora Indonesia, yaitu yang pertama adalah hutan hujan tropis. Ciri-cirinya, hutannya itu lebat, heterogen, lembab dengan berbagai pohon besar dan juga kecil yang tersebar di Pulau Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan juga Papua. Contohnya, yaitu contoh tumbuhannya adalah damar, kemenyan, rotan, eboni, dan juga meranti. Kemudian yang kedua yaitu hutan musim. Ciri-cirinya hanya ditumbuhi oleh satu jenis tumbuhan yang akan menggugurkan daunnya di musim kemarau. Jenis tanamannya contohnya ada pohon jati, cemara, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah sabana. Sabana ini merupakan padang rumput yang diselingi pepohonan. Ciri tumbuhannya adalah rumput atau pohon yang rendah. Sabana ada di daerah NTB dan juga NTT, Nusa Tenggara Barat dan juga Nusa Tenggara Timur. Kemudian yang terakhir adalah stepa. Stepa ini adalah padang rumput yang luas, ditemukan di Pulau Sumba, Sumbawa, Flores, dan juga Timor. Kemudian persebaran fauna di Indonesia. Persebaran fauna di Indonesia ini dipisahkan oleh garis imajiner yang memisahkan antara fauna Indonesia bagian barat dan juga bagian timur. Sedangkan garis Weber adalah garis imajiner yang memisahkan jenis fauna Indonesia bagian timur dan juga bagian tengah. Berdasarkan garis tersebut, garis Weber dan juga garis Wallace, itu fauna Indonesia dibagi menjadi 3, yaitu fauna asiatis, australis, dan juga peralihan. Yang pertama kita bahas fauna tipe asiatis dulu. Cirinya banyak terdapat hewan menyusui yang berukuran besar seperti kera dan juga didominasi oleh ikan air tawar. Wilayahnya adalah Sumatera, Bali, bagian barat, dan juga Jawa. Contoh hewannya adalah badak, orangutan, beruang matahari, babi hutan, dan juga gajah. Yang kedua, fauna tipe australis. Cirinya, hewan menyusui berukuran kecil dan berkantung, tidak ada kera dan terdapat burung berwarna. Ini sangat berbeda ya, kalau tadi di fauna asiatis itu hewannya menyusui berukuran besar, sedangkan australis itu hewan menyusui berukuran kecil dan juga berkantung. Contoh hewannya adalah kanguru pohon, kuskus, walabi, burung kakak tua, burung kasuari, dan juga burung betet. Wilayahnya yaitu Papua dan juga Kepulauan Aru bagian timur. Yang ketiga atau yang terakhir adalah fauna atau hewan tipe peralihan yang merupakan kombinasi antara fauna tipe asiatis dan juga australis. Contohnya adalah beruang, kuskus bertutul, komodo, babi rusa. Wilayahnya Sulawesi dan juga Kepulauan Nusa Tenggara. Oke, kita lanjut ya. Ada hubungan keanekaragaman hayati dan juga ekologi.
Ekologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Kemudian di sini ada pertanyaan, apa hubungan keanekaragaman hayati dengan ekosistem? Keanekaragaman hayati merupakan komponen ekosistem yang sangat penting dan keanekaragaman tanaman yang tumbuh di hutan tropis dapat menurunkan kadar karbon dioksida atau CO2 dan juga menyuplai persediaan oksigen yang ada di atmosfer. Kita tahu bahwa hutan yang ada di Indonesia itu menyumbang beberapa oksigen untuk kelangsungan hidup di dunia. Kemudian interaksi antara faktor biotik dan juga abiotik. Interaksi ini ada dua, yaitu ada rantai makanan dan juga jaring-jaring makanan. Rantai makanan yang pertama ya, yaitu peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Jadi di rantai makanan ini nanti ada yang berfungsi sebagai produsen, ada konsumen. Konsumennya ini nanti dibagi menjadi beberapa, ada konsumen 1, 2, 3 tergantung nanti dari rantai makanannya. Kemudian yang terakhir ada dekomposer. Dan di produsen ini biasanya itu ditempati oleh makhluk autotrof atau yang bisa membuat makanan sendiri. Contohnya adalah kalau di darat ada tumbuhan hijau, kalau di perairan contohnya ada fitoplankton dan sebagainya. Nanti disesuaikan dengan konsumen satunya itu apa, berarti konsumen duanya apa, begitu ya. Kemudian yang kedua adalah jaring-jaring makanan. Jaring-jaring makanan adalah sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan satu dengan yang lain. Jadi tidak cuma satu, tapi bisa 2, 3, sampai 5 atau bahkan 10, nanti tergantung dari jaring-jaring makanannya. Jadi ini sama seperti yang rantai makanan, cuma digabung ya. Jadi dari produsen sampai dekomposer. Selanjutnya, ini ada saya punya gambarnya tentang rantai makanan di sini. Berarti produsennya ini ada rumput. Rumput ini sebagai autotrof, dia itu bisa mengubah senyawa anorganik menjadi senyawa organik yang bisa langsung dimakan oleh konsumen satu. Nih, konsumen satu atau konsumen primer adalah belalang. Kemudian konsumen duanya atau konsumen sekunder adalah katak. Kemudian konsumen tersiernya adalah ular. Konsumen terakhir atau konsumen final di sini ya adalah elang. Dan yang terakhir dekomposernya adalah fungi atau jamur. Dan ini juga gambar dari jaring-jaring makanannya ya, nggak cuma satu tapi ada beberapa. Ini dari tumbuhan ini dimakan oleh karena ini tumbuhan biji dimakan oleh burung. Ini konsumen satu. Ini juga konsumen satu, konsumen satu, konsumen satu, ada 4. Nah ini nanti langsung kelinci misalnya. Ini tanamannya dimakan kelinci, kelinci dimakan rubah. Ini konsumen terakhirnya ya. Kemudian kalau dimakan tikus, tikus nanti dimakan oleh elang dan sebagainya sesuai dengan tanda panah ini. Ini sesuai ya. Contohnya ini ada tumbuhannya dimakan oleh belalang, kemudian di laba-laba, ular, kemudian elang. Ya. Sampai sini ada yang dipertanyakan? Kalau ada pertanyaan bisa langsung WA saya ya, yang mana yang kurang jelas bisa ditanyakan. Ya ini karena waktunya sudah habis, saya pamit dulu, terima kasih atas perhatiannya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.